Aduh, Siapa? Yuan, kamu ngapain? Wah, keluarga netizen masuk ke dunia nyata nih. Pacarku bisa berbuat amoral kayak gini. Ayo semua naikin trendingnya. Udah jangan syuting lagi. kamu lagi live di seluruh kota. Masa gak mau tunjukin pacar aku ini kepalanya penuh rumput hijau. Sekarang live apaan aja ada ya? Admin platform kita ngapain aja sih? Bossfu, live kayak gini kok gak dibanet? Terima kasih udah nemenin aku dalam perjalanan selingkuh. Semua harus punya pikiran yang benar Anda ya. lahir kupu-kupu. Jangan ikutin pasangan imut ini ya. Kakak. Bangun-bangun. Kamu gak apa-apa kan? Akuisisi ditunda ke toko baju pengantin. CEO besar grup Fu ini. Keributan kayak gini aja dia ikutan. Aku sama Swear udah dekat dari dulu. Nenek yang pisahin kita. Lagian. Cewek kayak kamu cuma disentuh dikit udah sakit. Siapa pria yang mau menyentuhmu? Hanya aku yang mau menikahimu. Ternyata wanita ini sakit. Pantas saja tunangannya selingkuh. Aku tidak sakit, kamu yang sakit. Apa maksudmu hanya kamu yang mau menikahiku? Aku adalah putri dari grup Kiao, orang yang mengejarku sampai ke Prancis. Kakak Zian, jangan bicara lagi. Kalau merangsang kakak Yuan. Sampai sakit yang lain. Benar-benar tidak ada yang mau padanya. Tidak ada yang mau padaku. Baiklah, mari kita bertaruh. Dari sekarang, pria ketiga yang masuk ke toko ini, asalkan mau menikahiku, akan menikahinya. Jika kalian kalah, berlutut dan minta maaf padaku. Dan akui kalian adalah pria brengsek dan selingkuh. Wanita ini terlalu banyak nonton drama pendek. Sampai otaknya rusak. Baiklah, mari bertaruh. Tapi jika kamu kalah, aku ingin kamu minta maaf secara live. Dan membersihkan nama saya dan Swear. Dan akui bahwa kamu sendiri yang sakit. Kakak Zian, kita pasti menang. Xiao Yuan, ternyata di dunia ini, kamu hanya pantas dengan pria tua. Cepatlah menikah dengannya. Dia pasti mau menikahimu. Dia terlalu tampan. Drama pendek bos brengsek benar-benar menjadi kenyataan. Halo Tuan, saya Kiao Yuan, umur 23, sehat dan tidak ada kebiasaan buruk. Apakah Anda mau menikah denganku hari ini? Tuan, bisakah Anda mendengar saya? Lihatlah Kiao Yuan. Selain aku tidak ada pria yang mau padamu. Bahkan mengejar pun tidak ada yang mau. Aku mau. Kapan kita akan menikah? Bagaimana bisa? Ada lagi. Dan ada tanda lahir kupu-kupu. Cantik sekali. Terima kasih, kamu juga tampan. Kenapa aku tidak mengalami reaksi stres? Mungkinkah dia? Sudahlah, mencoba dengan risiko mati. Penyakitku ternyata sembuh. Akhirnya bisa kontak kulit dengan lawan jenis. Kiao Yuan, selama ini kamu hanya berpura-pura denganku. Kamu bahkan bisa berpegangan tangan dan berciuman dengannya tanpa masalah. Dia siapa sih? Apakah dia lebih baik dari keluargaku? Kamu kan ahli waris grup Yo. Mungkinkah kamu tidak mengenal Fuyunting, orang baru teknologi kota Beijing? Bagaimana dia bisa mengenaliku? Bos Fu jarang terlihat. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Kamu siapa bisa mengenal Bos Fu? Benar-benar tidak tahu diri. Benar kan Bos Fu? Ternyata dia tidak tahu identitasku. Aku ingin kamu segera berlutut di depan semua orang. Akuilah kamu adalah pria brengsek dan pelakor. Kiao Yuan, selama ini, kamu berpura-pura sakit menipuku. Bahkan bekerja sama dengan orang kaya palsu kota Beijing untuk menipuku. Kamu cepat matikan siaran langsungmu. Kalau tidak lain kali aku akan membongkar topengmu. Matikan. Kali ini aku akan memaafkanmu. Swear, ayo kita pergi. Jangan lari. Letakkan siaran langsung tadi di trending platform. Terus di atas selama beberapa hari. Ya. Bos Fu ini gila ya. Perempuan ini siapa sih? Sangat layak untuk digosipkan. Itu Kiao Yuan. Kita sekarang akan menikah. Benar-benar tidak menyangka. Aku ternyata menikah dengan pria yang hanya sekali bertemu. Kamu bernama Fuyunting. Tidak mungkin. Mungkinkah aku membual sampai ke orang aslinya? Tidak.
Berita bilang Fu Yunting ada di luar negeri. Lagi pula kabarnya Bos Fu selalu alergi sama cewek. Kayaknya mungkin cuma kebetulan nama sama aja. Sebenarnya aku. Apa? Aku langsung balik. Aku ada urusan mau ke rumah sakit dulu. Ini nomor kontak aku. Kalau ada apa-apa bisa hubungi aku kapan aja. Aku. Aneh. Kenapa ya aku nggak sakit kalau nyentuh badannya? Bos Fu udah nikah aja. Tanda lahir kupu kapunya Tanda nggak dicari lagi. lahirnya kayaknya. Ini benar-benar kayak biji wijen masuk ke lubang jarum. Kebetulan banget ya. Pernikahan aku jangan bilang siapa-siapa dulu. Ya. Nenek, kenapa kamu nggak di rumah sakit? Nggak usah repot-repot. Yang penting kamu baik-baik aja. Ada satu hal lagi. Jaga kesehatannya. Tolong kakaknya. Kakaknya kebakaran. Kakak. Udah mimpi 800 kali. Kakak ini siapa sih? Dia kenapa sih? Kia OM Yuan, kamu trending nomor 1 nih. Sepet, ketemu di tempat biasa. Ceritain dong gimana ceritanya. Cowok ganteng. Ngombol sendirian ya? Mau aku temenin minum nggak? Si cantik ini kelihatannya oke juga. Tapi Bos Fu kita punya kebiasaan aneh. Dia cuma suka yang ada kupu-kupu di lehernya. Diam. Ayo Bos Fu. Nggak usah ngomong banyak, minum aja. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Nenek kamu nggak apa-apa kok. Tapi ngomong-ngomong, sudah 10 tahun lebih. Kok nenekmu masih begitu sama kamu? Beneran nggak ngerti. Nggak apa-apa. Udah lama nggak peduli. Sejak orang tuamu meninggal belasan tahun lalu. Lihat tuh cewek. Di lehernya ada tanda lahir kupu-kupu. Bukan tipe idamanmu tuh. Wah, mimpimu ini beneran aneh. Mending kamu cari dukun aja. Jangan-jangan ada makhluk halus nempel sama kamu. Kamu kan nggak bisa kontak kulit sama cowok. Rumah sakit manapun nggak bisa ngecek. Nggak mungkin. Jangan-jangan beneran tuh. Jangan ngomong. Sudahlah. Ada cowok aku cium dia. Tebak gimana? Aku nggak ada reaksi sama sekali. Kamu cium siapa tuh? Pacarku. Tunggu dulu. Pacar? Pacar dari mana sih? Namanya siapa, kerja apa? Orang tuanya kerja apa? Mahar? Maharnya berapa? Aku nggak tahu. Aku cuma tahu namanya Fu Yunting. Wah, jangan-jangan kamu ini. Walaupun nikah kilat. Paling nggak kamu harus tahu sedikit tentang dia. Sudahlah. Ngomong-ngomong acara makan malam keluarga Kiao besok. Kamu mau bawa dia? Bukan maksudku apa. Kamu harus lebih hati-hati. Aku dengar banyak rumor. Kata orang ayahmu mau serahkan perusahaan Kiao ke Song Suer. Aku cuma mau ambil kembali kalung zamrud ibuku sama orang-orang ini. Aku cuma mau menjauh dari mereka. Cewek cantik, minum dong. Jangan sentuh aku. Tangan kecil ini. Kayaknya cuma kalau ketemu Fu Yunting nggak bakalan merah. Cepat lari Xiao Yu. Wanita brengsek. Berani memukul saya, kejar dia. Itu kamu. Kamu ngapain? Tutup matamu. Tolong jangan pukul saya lagi. Saya tidak akan berani lagi. Pergi. Sudah tidak apa-apa. Fu Yunting. Kamu terluka. Saya akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Luka kecil saja. Kita pulang dan membalutnya saja. Pulang.
Sudah menikah. Tentu saja rumah kita. Halo? Kamu bilang apa? Kiao Emyuan diselamatkan oleh seorang pria. Kalian benar-benar tidak berguna. Meskipun ayah sudah berjanji padaku, dia akan mengumumkan di pesta Kiao. Saya sebagai satu-satunya pewaris grup. Tapi Kiao Emyuan adalah putri kandung ayah. Besok malam, saya tidak boleh lengah. Kamu anak orang kaya. Sewa. Kamu ke kamar ambilkan baju untukku. Saya bantu. Pria ini sangat menggoda. Apakah ini yang disebut langsing saat berpakaian, berotot saat telanjang? Bukan mau mengoleskan obat. Oh iya, Kamu tahu tidak, saya sering bermimpi tentang seorang gadis. Dengan tanda lahir kupu-kupu seperti kamu. tidak mungkin. Saya dijadikan pengganti. Jadi kamu pikir saya adalah dia lalu menikah dengan saya? Bukan. Waktu itu kebetulan kamu butuh bantuan. Saya juga ingin membuat nenek senang. Mas, kamu bantu saya, kita tidak perlu benar-benar menikahkan. Mari kita sepakati saja. Pernikahan tanpa cinta, siapapun tidak saling mencampuri. Baik. Ada urusan di perusahaan yang harus kuselesaikan. Boss Fu, 10 tahun lalu setelah Miss Kiao mengalami kecelakaan, hubungan ayah dan anak memburuk. Pada pesta makan malam keluarga Kiao minggu depan, ayah Miss Kiao akan mengumumkan secara resmi akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Kiao. Kecelakaan. Tolong aku. Semuanya. Malam ini para elit kota Beijing berkumpul. Sebelum pesta dimulai, saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya umumkan, Song Suer akan menjadi satu-satunya pewaris grup Kiao. Anak dari seorang selingkuhan berani bermimpi menjadi bangsawan. Emyuan, kamu sudah kembali dari desa. Anak ini, kembali kok tidak bilang-bilang dulu. Kami bisa mengirim mobil untuk menjemputmu. Memakai baju ibuku, tidur dengan suami ibuku, sekarang bahkan memakai perhiasan ibuku. Dulu kenapa aku tidak menyadari? Kamu begitu tidak tahu malu. Ibumu cuma orang yang berumur pendek. Sekarang dia sudah jadi abu. Aku pakai kenapa? Pantas dipukul. Kamu berani memukulku. Aku adalah istri grup Kiao. Grup Kiao adalah hasil jerih payah ibuku. Kamu siapa sih? Anak durhaka. Minta maaf. Maaf. Kiao Kuobang. Mereka berdua memakai emas dan perak. Ibuku sakit parah. Kamu bahkan tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun. Akhirnya meninggal dengan tragis di desa. Kamu tegas sama kami. Sekarang kamu malah menyuruhku minta maaf pada seorang selingkuhan. Kamu masih manusia tidak? Kampungan. Ibumu sudah mati. Orang lain sentuh sedikit langsung kambuh. Kayaknya nyokap lo mati karena lo. Lo ngomong apa sih? Kak Zian, omongannya abang bener kok. Cuma nyokap lo emang cepet mati. Kayaknya hari ini nggak bisa lihat gue mewarisi Kiao Group. Sayang banget ya. Mulut lo kotor banget. Gue bersihin pakai aja. Pergi sana. Si imut nggak ada nyokapnya. Nyokap lo ngajarin gitu ya. Tangan lo kan buat desain. Daipek buat nyuramarak. Mubazir banget. Adik pijitin ya. Bales budi. Kembalikan. Boleh juga dikembaliin. Asal lo jilatin sepatu gue sampai bersih. Satu playboy, satu pelakor mau minta maaf. Lo pikir lo siapa? Nggak pantas ya. Si imut ini sok banget ya. Perlupa. Lo bilang kan bos terkaya di kota ini funting suami lo. Kenapa nggak panggil dia buat belain lo? Dia aja mau nyari perhatian bos besar kayak Bos Fu. Jangan bikin kita ketawa sampai gigi copot. Si pembohong nggak tahu malu. Lo ngapain sih?
Ayo biar si cewek kampung ini jilatin sepatu gue sampai bersih. Tunduk kayak anjing. Ayo tunduk. Berhenti kalau nggak mau mati. Kenapa lo bisa ada di sini? Si tampan ini. Langsung tunduk minta maaf sama M. Yuan. Atau tanggung sendiri akibatnya. Bapak gue Yobohai developer top di Jiangbei. Lo pikir gue bakal tunduk sama lo? Nggak mungkin. Lo sendiri yang nyari mati. Lo cuma pair cowok yang dipanggil Kiao M. Yuan. Dilihat dari status posisi kekayaan. Mana ada yang ngalahin gue? Lo berani ngomong besar di depan gue. 10 menit Yobohai harus ketemu gue. Gue nggak salah dengarkan. Kamu pikir kamu pantas bertemu ayahku dengan jadi gigolo? Kakak M. Yuan, kamu pikir kamu ini gigolo tua? Adalah orang besar yang kaya raya. Yunting jangan. Bagaimana kamu tahu aku bukan orang besar yang kamu bicarakan? Coba tanya setiap orang di sini. Ada yang kenal kamu. Kalungnya sudah aku ambil. Kakak Muon, kalian jangan main sandiwara lagi. Panggil manajer lobi hotel kalian. Hotel bintang 7 ini, apakah sembarang orang bisa masuk? Panggil orang. Buang 2 sampah ini keluar. Fu Yunting gimana? Waktu kalian tidak banyak lagi. Benda tidak tahu malu. Masih belum mundur. Selamat datang bos. Si bule ini ternyata bos di sini. Bagaimana mungkin? Ada sekelompok lalat masuk ke hotel, berdengung. Sangat menjengkelkan. Lobi hotel segera dikosongkan. Kalian ngapain? Jangan mendekat, lepaskan aku. Yang harus dibuang keluar adalah mereka berdua. Lepaskan aku, lepaskan aku. Manajer umum ini bagaimana? Apakah Anda salah? Orang ini adalah aktor yang disewa orang lain. Kamu. Panggil orang. Buang si wanita gila ini keluar. Presiden You datang. Ayah, akhirnya kamu datang. Ayah, itu dia. Baru saja hampir mematahkan lenganku. Aku mau dia bayar 5 juta untuk biaya pengobatan. Ayah, kenapa kamu diam? Itu dia. Baru saja berulang kali menghina Yo. Aku sampai ingin membuatnya hancur berkeping-keping. Kamu binatang. Berlututlah. Ayah, kenapa kamu? Jangan panggil aku ayah. Aku Yobohai tanpamu, anak brengsek. Kau terlambat. Orang bodoh yang tidak tahu. Kau tahu siapa yang kau tersinggung? Ah, jangan minta maaf. Ayah Anda adalah presiden grup Yo. Bahkan orang terkaya di kota Beijing ada di sini. Anda harus memberi Anda 3 poin. Biarkan aku meminta maaf. Orang yang kau tersinggung hari ini adalah Lindsay dari Fu. Lindsay. Mungkinkah ini rumor tentang bisnis selama beberapa dekade? Lengan kiri dan kanan orang terkaya di kota Kyoto. Lindsay. Bagaimana dia bisa mengenal Lindsay? Kiao M. Yuan hanyalah orang desa yang diusir dari keluarga Zhou. Bagaimana dia bisa mengenal Linter? Ini benar-benar mustahil. Keluarga Yo kami telah bekerja keras selama beberapa dekade. Melihat itu, akan menyelesaikan 10 miliar pesanan dengan Fu Group. Tapi kau baik-baik saja. Hampir menghancurkan hidupku. Cepat berlutut dan mengakui kesalahan. Maaf, aku tidak tahu Tarzan. Memukul bangsawan. Kau seharusnya meminta maaf, bukan aku. Aku benar-benar salah. Aku mengkhianati kamu untuk sementara waktu. Maafkan aku, oke? M. Yuan membaca bahwa Song Su-er adalah adikmu. Jangan biarkan hal ini. Pak Zhou benar-benar akan murah hati. Bagaimanapun papan ini tidak mengenai dirinya sendiri. Ya, aku tidak tahu. Tempat tinggal. Apakah Anda masih memiliki ayah saya di mata Anda? Kau melemparkanku ke pedesaan 10 tahun yang lalu. Tidak mendengarkan hari itu. Aku tidak punya ayah. Tempat tinggal. Bagaimana saya bisa menusuk ke tempat yang sakit? Marah. Apa kau ingat? Benar saja sesuatu yang tak terkatakan terjadi tahun itu. Mulai hari ini, saya tidak lagi memiliki putri ini di Kiao Kuobang. Saya tidak berpikir Anda layak menjadi ayahnya. Angin kencang di luar. Ayo naik mobil dulu. Jangan sentuh aku. Siapa kamu sebenarnya?
Bukan seperti Aku yang kamu hanya pikirkan. ingin membantumu. Siapa yang menyuruhmu membantuku? Kamu sekarang sudah tahu segalanya. Ibuku sudah meninggal. Ayahku tidak menginginkanku. Tunanganku selingkuh. Orang yang dia selingkuhi adalah adikku. Hari ini banyak hal terjadi padaku. Besok aku harus pergi bekerja seperti orang normal. Melihatku malu-malu menyenangkan ya. Kenapa kamu selalu muncul saat aku paling kacau? Karena aku adalah keluargamu. Yuan, kita sudah menikah. Kedepannya ada aku. Tanganmu terluka. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, kemarin malam kamu datangnya gimana? Kamu benar-benar kenal Lindsay. Sebelumnya aku pernah membantunya dalam hal besar. Hanya membalas budi saja. Jadi mobil ini juga budi ya? Bukan sewaan. Ini habis berapa banyak? Gaji setengah bulan. Jangan sia-siakan, ayo naik. Kamu mau apa? Sabuk pengaman. Terima kasih. Yuan. Benar-benar kamu. Aku lihat namamu di rekam medis. Senior Lin Feng, kamu jaga hari ini ya? Untungnya hanya luka ringan. Pulang istirahat 2 hari sudah sembuh. Lepar tidak. Bubur ayam telur asin kesukaanmu. Rasanya persis seperti di depan sekolah. Terima kasih senior. Senior, untung ada kamu. Kalau tidak aku pasti kelaparan. Ini orang yang menunggu kamu ya. Ini Fu Yunting. Dia adalah temanku. Halo, nama saya Shelin Feng. Adalah kakak kelas Yuan. Sudah sembuh. Jangan tinggal di sini lagi. Ikut aku pulang. Kakak kelas, terima kasih untuk makan malamnya. Aku ada urusan duluan ya. APA, Lindsay sama sekali tidak kenal Kiao Yuan. Bahkan identitas pria itu tidak bisa dilacak. Si imut itu berani-beraninya menipuku. Kakak Zian, jangan marah lagi ya. Lagi pula Kiao Yuan bukan anggota keluarga Kiao. Apalagi punya Lindsay sebagai sandaran. Aku punya ide untuk membalas dendammu. Memang pacarku yang pintar. Setelah semuanya beres, kamu akan menjadi nyonya muda grup Yo. Aku pasti akan memberimu kompensasi yang layak. Bagaimana kalau sekarang saja? Halo, paket Anda. Terima kasih. Aneh ya, aku belakangan ini tidak belanja online. Jangan-jangan Xiao Yu yang beli. Ngapain dia melaporkan jadwalnya padaku? Sok-sokan jadi suamiku. Bukan Kiao Yuan ini. Video pribadi begini sampai disebar. Pantas saja dia, siap hari berpakaian seksi. Gak tahu kerja atau jualan. Video ini kalian dapat dari mana? Kiao Yuan, jangan sok suci. Kan kamu sendiri yang kirim, masih berani tanya aku. Video ini jelas-jelas hasil rekaman diam-diam. Menurutku sih, Lola tidak akan hinggap di teller yang tidak direkam diam-diam karena kamu sendiri yang tidak hati-hati. Wajar saja. Berisik semua. Selamat pagi, Direktur. Ini kantor, bukan pasar. Kembali bekerja. Kiao Yuan, nanti setelah pulang kerja, temui aku di ruanganku. Merusak citra perusahaan kita. Kamu tunggu saja dipecat. Yuan, kemampuanmu sangat baik. Aku selalu tahu itu. Tapi kali ini kejadiannya sangat parah. Sudah sangat merusak reputasi perusahaan. Sebagai atasanmu, aku juga merasa sulit. Manajer, uang video ini aku direkam diam-diam. Aku benar-benar tidak bersalah. Jangan banyak bicara. Kantor pusat sudah mengeluarkan pemberitahuan meminta kamu berhenti sementara dengan Aku gaji. tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kantor pusat menghukumku? Jangan buru-buru dulu. Duduk dulu. Masalah ini masih ada jalan keluarnya. Jalan keluar apa? Asalkan kamu mau berkorban. Aku bisa membantumu melewati krisis ini. Sebenarnya,
Sejak hari pertama kamu masuk perusahaan, aku sudah menyukaimu. Asalkan kamu ikut aku jamin kamu akan naik jabatan dan dapat kenaikan gaji. Manajer Wang, aku minta kamu menghormatiku. Kiaom Yuan, jangan berpura-pura lagi. Mengirim video seperti itu ke internet. Bukannya untuk menggoda pria. Kalau begitu lebih baik orang lain. Tidur denganku beberapa malam dulu. Sungguh tidak tahu malu. Oh. Sayang kamu berani memukulku. Aku beritahu kamu. Kamu dipecat. Hoho. Bos Fu, kamu hanya butuh beberapa hari untuk mengambil alih proyek pengembangan daerah Jiangwei. Sekarang pasti Nyonya Fu akan melihatmu dengan pandangan berbeda. Bagaimana kabar nenek akhir-akhir ini? Selalu mengurung diri di ruang sembahyang. Bos Fu tidak baik. Ada orang yang mengunggah video Nona Kiao ke internet dan menyewa buzzer untuk menaikkan trending. Segera turunkan dari seluruh internet. Baik. Kamu kembali tepat waktu. Di rumahku, merekam video seperti itu dan mengunggahnya ke internet. Kamu tidak punya malu. Cepat kumpulkan barang-barangmu dan pergi dari sini. Sewa bulan ini belum jatuh tempo. Atas dasar apa kau mengusirku? Jangan banyak bicara, cepatlah. Kau disuruh pergi ya, cepat pergi. Jijik. Youzian, Wah. Nona Kiao. Maaf ya membuatmu kaget. kau jelas-jelas sengaja. Aku sengaja terus kenapa? Kau melakukan hal memalukan ini. Kira Lin Zhe akan terus membelamu. Ternyata kau yang menjebakku. Bodoh. Bagaimana matinya kau tak tahu. Selamat malam. Kiaom Yuan. Angkat kepalamu. Di hadapanku kau tak perlu pura-pura kuat. Dari awal sampai akhir. Kau tak bersalah sama sekali. Apa? Di foto diam-diam bukan salahmu. Kenapa kau tak introspeksi diri? Kenapa yang difoto diam-diam adalah kau bukan aku? Bukan karena kau tak menjaga kehidupan pribadimu. Lolet hak akan hinggap di teller yang tak pantas saja. Itu salah orang-orang yang berniat jahat. Kau tenang saja. Aku pasti akan menemukan dalang di balik ini. Dari sekarang. Ini adalah rumahmu. Tinggallah dengan tenang. Video sudah dihapus semua. Aku tak mau dengar desas-desus lagi. Presdir, tenang saja. Kerja bagus. Bagaimana dengan dalang dan pelaku pemotretan diam-diam? Sudah ditangkap. Yang menyuruh di belakang layar adalah Youzian dan Song Suer. Serahkan bukti ke polisi. Sisanya kau tahu harus bagaimana. Youzian Song Suer. Karena mereka sampah masyarakat, maka beri pelajaran yang baik. Jangan sampai mati saja. Apa? Ditangkap Lin Zhe. Dia kanannya tidak kenal Kiaom Yuan. Orang itu mulutnya ketat enggak? Segoblok orang enggak becus. Kiaom Yuan enggak peduli siapa bakermu. Besok-besok gue bakal bikin lu mati di tangan gue. Tolongin Q. Kakak buka pintunya cepetan. Ada kebakaran kakak. Kakak, gue datang buat nyelamatin lo. Cepetan. Cepetan tolongin kakak. M. Yuan. Kenapa panas banget? Jangan pergi. Lu demam. Kakak. Apa kakak yang ada di mimpi gue itu lu? Kenapa di mimpi lu nangis? Gue ngapain aja semalam? Dia pasti mikir gue tuh cewek yang gampang nyodok. Enggak.
Sekarang gue sama Fu Yunting udah suami istri yang sah. Istri cium suaminya kenapa? Bete banget. Yo Zian Song Suer, kurir ekspedisi. Ditangkap karena nyebarin barang porno. Jangan-jangan Fu Yunting. Fu Yunting, apa lu yang ngurusin orang-orang itu buat gue? Fu Yunting, makasih banyak. Fu Yunting. Makasih ya. Lu kelinci ya. Jalan gak ada suaranya. Lihat apa? Ada yang lebih ganteng dari cowok di mimpimu. Mimpi apaan? Mau gue bantu inget-inget? Fu Yunting. Kita cuma suami istri di atas kertas. Gue gak bakal ngincer lu. Iya. Ini lu. Oh. Temen juga yang bantuin. Makasih. Kalau mau ngucapin makasih, maukah kamu membuktikannya dengan tubuhmu? Saya ada urusan dulu. Buruk nenekmu dirawat di rumah sakit. Apa? Saya segera sampai. Senior, bagaimana kondisi nenekku? Tenang saja, hanya tekanan darahnya agak tinggi. Istirahatlah dengan tenang. Jaga suasana, hei yang baik. Saya akan pergi memeriksa ruangan dulu. Nenek, kamu dengar apa yang dikatakan Dr. Shen? Jangan terlalu khawatir. Salah nenek yang terlalu ikut campur. Memaksamu untuk bertunangan dengan Yo Zian si brengsek itu. Tapi tenang saja, nenek pasti akan mencarikanmu. Orang yang 100 kali lebih baik dari Yo Zian. Nenek, jangan repot-repot dengan urusanku. Dr. Shen tidak buruk. Dan nenek bisa lihat dia sangat menyukaimu. Nenek, jangan ngomong sembarangan. Saya dan Dr. Shen hanya teman biasa. Lagi pula, sebenarnya aku sudah menikah. Maukah aku memanggil suamiku untuk menemui nenek? Kamu anak nakal. Kamu untuk menghindari kencan buta. Kamu bahkan bisa membuat kebohongan tentang pernikahan. Apa kamu ingin membuat nenek marah? Bukan nenek, aku tidak berbohong. Aku benar-benar sudah menikah. Aku tidak peduli. Malam ini aku sudah mengatur kencan buta untukmu. Kalau kamu masih cucuku, malam ini kamu harus pergi. Baiklah, nenek jangan marah. Aku akan pergi. Kenapa kamu? Senior, kenapa kamu? Kamu terlihat sangat berbeda hari ini. Cantik sekali. Nenekku memaksaku memakai ini. Ini semua makanan kesukaanmu. Nenek sebenarnya sedang merencanakan apa? Kenapa nenek mengatur kencan buta dengan senior? Ini benar-benar memalukan. Kakak, kamu juga dipaksa keluarga untuk ikut kencan buta ya? Bukan. Jadi aku datang. Coba cicip dulu. Fu Xiao, tebak siapa yang aku lihat lagi kencan buta di kafe hari ini? Gak tertarik. Aku lihat istri muda kamu yang nikah kilat sedang kencan buta sama dokter jenius keluarga Shen. Siapa katamu? Aku bilang Kiao M. Yuan dan Shen Lin Feng lagi kencan buta. Kiao M. Yuan, kamu masih ikut kencan buta. Lalu ciuman semalam itu apa maksudnya? Kakak, kamu. Sudut mulut kamu ada kue. Aku bisa sendiri kok. Fu Yunting. Ikut aku. Tunggu dulu. Ikut aku. Fu Yunting, lepas tangan kamu. Kamu bikin aku sakit. Lepasin dia. Kamu nggak tahu dia punya sensitivitas kulit ya? Kamu bikin dia sakit. Kamu lagi kencan buta ya? Jawab aku. Aku. Kami lagi kencan buta. Nenek M. Yuan pengen kami jadian. Jadian. Terus aku apa? Fu Yunting, dengerin penjelasan aku dulu. Sebenarnya udah cukup. Gak ganggu kalian kencan buta lagi. Fu Yunting. Miwan, aku ada beberapa hal yang pengen aku bilang. Kakak, aku ada urusan duluan ya. Xiao Miwan. Sebenarnya dari dulu aku udah suka sama kamu. Aku pengen tahu apa aku masih ada kesempatan. Kakak. Aku selalu anggap kamu teman. Terus dia. Maaf, aku udah nikah. Orang itu adalah Fu Yunting. Aku beneran harus pergi. Fu Yunting, dengerin penjelasan aku dulu.
Saya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Meskipun hubungan kita hanya formal, tapi saya berharap Non Kiao bisa menghormati kontrak pernikahan. Jangan melakukan hal yang melanggar pernikahan. Ternyata di matamu saya begitu buruk. Saya mengerti. Kapan kamu ada waktu, kita pergi urus surat cerai. Cerai? Kamu mau cerai dengan saya demi pria itu? Fu Yunting, lepaskan. Kamu membuat saya sakit. Apakah kamu begitu suka dengan Dr. Shen ini? Dulu kamu menikahi saya dengan cepat, bukan hanya karena menganggap saya sebagai pengganti. Sekarang apa hakmu untuk menghakimi saya? Yuan. Ternyata kamu menikah dengannya bukan karena cinta. Xiao Xiao. Katanya video tentang Yuan itu karya kamu ya. Kerja bagus. Merekamnya itu menghargai dia. Cantik tapi tidak bisa disentuh. Maka biarkan semua orang melihatnya. Bagaimana cukup teman? Si brengsek itu bilang mau laporkan saya ke polisi. Sekarang saya masih bisa minum di sini. Dia tidak lihat siapa saya. Memang harus Yo Gongzi. Semua orang menghormati wajah kakek Yo. Jangan bilang. Kiao Yuan itu memang cantik. Kapan bawa teman-teman untuk merekam langsung? Coba sebut namanya lagi. Kamu sedang apa? Merapikan barang untuk pindah. Sudah mau cerai. Apalagi yang saya pertahankan. Saya tidak setuju. Kamu sudah yakin? Atau kamu mau saya keluar tanpa apa-apa? Sesuka kamu. Orang ini memang tidak punya saya di hatinya, bahkan tidak mencoba menahan. Saya sangat marah. Saya mau cerai dengan pria brengsek itu. Apa kamu mau cerai? Kamu tahu tidak? Suami kamu baru aja berantem di bar buat kamu. Yozian ngomongin kamu di belakang. Terus suami kamu langsung ngajarin dia pelajaran. Dia bener-bener jagain kamu. Kalau aku sih udah langsung serang aja. Dia baru pulang kok nggak bilang-bilang. Yozian udah keluar dari tahanan cepet banget. Keluarga dia emang punya pengaruh besar. Serang aja dia. Dia suami aku. Mana bisa kamu ikut campur? Sebenarnya udah lama aku ngiler sama badan kakak Fu. Aduh, aku udah kirim pesan itu ke Fu Yunting. Bisa dicabut. Fu Yunting kayaknya belum lihat ya. Jangan. Aku harus hapus pesannya sebelum dia lihat. Fu Yunting, kamu udah tidur belum? Ganti HP yang lebih responsif deh. Dia tadi ngecop jari aku ya. Udahlah. Besok aja aku ngaku salah sama dia. Kepret pencuri. Fu Yunting, kamu pura-pura tidur. Di kamar aku. Walaupun pura-pura tidur juga nggak masalah kan? Kamu. Justru kamu. Tengah malam gini ngapain di kamar aku? Jangan-jangan. Kita ngomong baik-baik aja. Kamu bangun dulu. Bilang. Ngapain di kamar aku? Pulsa HP aku habis. Punya kamu bisa aku pinjam. Kamu kayaknya lagi sibuk ya. Sampai nggak ada waktu buat lihat WeChat. Aku kok nggak tahu. Istri baru aku udah lama ngiler sama badan aku.
Kamu lihat pesan itu ya? Aku kan gak buta. Itu aku salah kirim orang. Orang bisa salah kirim. Tapi kata-kata nggak bisa salah ngomong. Jangan lupa, kita sekarang lagi dalam proses cerai. Kamu masih marah ya? Hari ini aku yang nggak bisa ngontrol diri. Sekarang kamu lagi minta maaf sama aku. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Karena Anda sudah mengakui kesalahan secara sukarela, saya juga akan menjelaskan kepada Anda. Saya tidak melakukan hal yang merugikan Anda. Saya pernah bilang ini adalah rumah Anda. Tetap di sini ya. Tergantung bagaimana sikap Anda. Tanda lahir kupu-kupu ini ternyata sama persis dengan punya saya. Kiao M. Yuan, oh Kiao M. Yuan. Kamu cuma pengganti dari cinta sejatinya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu sedang memikirkan apa? Tidak ada. Saya ingin suatu hari nanti Anda menemukan gadis dalam mimpi Anda. Ingatlah untuk memberitahu saya. Saya tidak akan selamanya memegang posisi Nyonya Fu. Baik. Halo, Halo, ini adalah grup Fu. Grup Fu. Perusahaan teknologi baru yang sedang naik daun. Ya, kami melihat karya Anda secara online. Sangat mengagumi kemampuan Anda. Apakah Anda bersedia bergabung dengan kami? Saya bersedia, saya bersedia. Saya mendapatkan kesempatan di grup Fu. Bos Fu Nona Kiao sudah melapor ke Departemen Desain. Minta kepala departemen untuk memperhatikannya. Jangan biarkan dia bekerja terlalu keras. Ah, tenang saja. Sudah saya atur. Ngomong-ngomong, Kyoyarga Zhou dan Kyoyarga Chiao terus meminta untuk bertemu dengan Anda. Bagaimana? Tidak usah. Tapi, proyek di distrik baru Jiangbei bisa diberikan kepada keluarga Yao. Bos Fu, Youzian ini berkali-kali mencoba menjatuhkan Nona Kiao. Proyek pengembangan distrik baru bernilai miliaran ini. Mengapa masih diberikan kepada Kyoyarga Zhou? Selera keluarga Yao memang tidak pernah kecil. Tapi, mereka tidak akan sanggup menangani proyek distrik baru ini. Maksud Anda? Begitu rantai keuangan mereka putus, proyek miliaran ini akan menghancurkan kedua keluarga mereka. Menghabiskan semua harta mereka. Kalian dengar belum? Ada kepala desain baru masuk ke departemen kita. Aku tahu. Katanya cewek itu latar belakangnya nggak main-main loh. Direktur Fu sendiri yang nyuruh rekrut dia. Kan Direktur Fu biasanya alergi sama cewek. Mungkin nanti cewek ini bakal jadi nyonya direktur kita. Siapa yang tahu ya? Kalian pada ngapain cuma berdiri aja? Atasan udah bilang harus jaga baik-baik Nona Wanwan. Sebentar lagi dia datang. Kalian semua harus pinter-pinter ya. Ada apa sih ini? Satu namanya Kiao Emyuan, satu lagi namanya Suan. Dua-duanya namanya ada Wannya. Asisten Lin ini, sebenarnya suruh jaga Nona Wanwan yang mana sih? Nona Wanwan yang mana ya? Kak Suan, kapan kamu pulang ke Indonesia? Aku baru aja pulang dari Paris. Nggak nyangka baru turun pesawat langsung ditelepon Kak Fu. Di tubuhnya ternyata ada tanda lahir seperti itu juga. Disuruh langsung ke Departemen Desain Grup Fu. Tanda lahir kupu-kupu ya? Jangan-jangan, Nona Suan, benar-benar cinta pertama Direktur Fu yang disembunyikan selama belasan tahun. Cinta yang tak tergapai itu ya? Kayaknya Suan ini adalah Nona Wanwan yang dimaksud asisten Lin tadi. Nona Wanwan, kamu cantik banget. Ah, masa sih cinta pertama? Jangan sembarangan ngomong. Aku cuma teman kecil Kak Fu aja. Tumbuh besar bareng. Wah, aroma teh biluocunya kuat banget. Nona Wanwan, halo. Aku Direktur Departemen Desain Liu. Direktur Fu udah bilang, harus jaga baik-baik kamu. Direktur Liu mohon bimbingannya ya. Ah, Nona Wanwan, kamu terlalu sopan. Siapa tuh? Cepat bawa tas Nona Wanwan. Aku, Direktur Liu. Aku datang untuk jadi kepala departemen desain. Bawa tas kayaknya bukan tugas dalam lingkup pekerjaan. Kamu yang baru datang kok banyak bicara. Kalau kamu nggak mau kerja mending pergi aja. Bener banget, di grup Fu kami nggak ada tempat buat pemalas. Kakak Suan kami, lulusan sekolah desain top di Paris. Bisa membawakan tasnya itu kehormatan buatmu. Ya ampun. Sudahlah, Miss Kiao kan juga kepala desain. Mending aku sendiri aja. Dia pakaian gitu kok bisa jadi kepala desain. Kepala kebersihan aja cocok buat dia. Hahaha. Kamu masih diam aja. Cepat ambilkan kopi buat Miss Wan. Aku nggak mau ngulang lagi. Bego banget sih. Kamu berani melawannya.
Percaya nggak aku bakal langsung pecat kamu. Jangan coba-coba nakutin aku. Aku nggak bakal menyerah. Kok bawa barang sebanyak ini? Fu Yunting, kok kamu di sini? Asisten Lin mau aku kerja di bawah dia. Aku datang buat interview. Berarti kita bakal jadi rekan kerja dong. Iya. Bos Fu. Lapor Bos Fu. Jam tangan implan kulit ini sedang diuji. Fungsinya sangat canggih. Tunggu saja kejutan berikutnya. Dunia luar udah berkembang sampai segini ya. Udah jam makan nih. Ayo kita makan. Sundal ini. Mau merebut kakak Fuku juga. Yang baru. Cetakin ini buat aku. Fei Fei, tugasmu sendiri. Bisa nggak selesain sendiri? Ini semua perintah Direktur Liu. Kalau nggak suka bilang sama Direktur Liu. Ya Oemyuan, kamu ribut apalagi di kantor. Dear Liu, aku udah 2 minggu di perusahaan ini. Pekerjaan sehari-hari selain ngurusin hal-hal kecil ya nyapu. Kapan ya aku bisa ngerjain proyek desain? Belum bisa jalan udah mau lari aja. Kiao Oemyuan, ambisimu terlalu besar deh. Kiao Oemyuan, aku kasih kamu kesempatan buat ngebuktiin diri. Proyek baru Fu Group yang bernilai miliaran. Butuh banyak gambar desain. Aku kasih waktu 3 hari. Kalau kamu bisa selesai tepat waktu, kedepannya di departemen desain kamu yang pegang kendali. Kalau aku nggak bisa selesai gimana? Langsung keluar dari Fu Group. Oke, proyek ini aku ambil. Ya ampun, Kiao Emyuan ini gila ya. 3 hari harus selesain semua desain. Ini kayak mimpi di siang bolong. Kiao Oemyuan, aku mau ingetin kamu. Jangan ngambil pekerjaan yang nggak sanggup kamu kerjain. Proyek sebesar ini, masa bisa diselesaikan sama karyawan baru? Sekarang ada orang yang ngomong nggak pakai mikir dulu. Kiao Oemyuan, 3 hari lagi jangan sampai kamu nangis di rumah ya. Siapa yang nangis, siapa yang ketawa? 3 hari lagi kita lihat hasilnya. Akhirnya selesai juga. Semuanya aku beliin kopi. Semua udah kerja keras beberapa hari ini. Wah. Kak Suan terlalu perhatian deh. Kamu terlalu baik sama semua orang ya sayang. Nona Wan, gak enak nih bikin kamu keluar uang. Harusnya aku yang traktir. Fu Group itu keluarga besar. Asal semua kerja dengan baik. Aku akan kasih beberapa benefit kecil buat semua. Memang pantas jadi calon nyonya besar Fu Group. Bagiin dulu. Oke, siap. Terima kasih. Wah, terima kasih. Kamu ngapain sih? Kamu kok nggak hati-hati? Gambar desainnya jadi kotor semua. Li Fei Fei, kamu sengaja ya? Aku baik hati mengantarkan kopi untukmu. Bagaimana bisa bilang aku sengaja? Ah, panas sekali. Kamu gila ya? Mau mati? Ya Oemyuan, kamu ngapain? Ini hasil jerih payahku selama beberapa hari. Kamu pikir aku mau ngapain? Kamu gila. Lepaskan. Ya, aku memang gila. Aku peringatkan kamu, kalau lain kali ganggu aku lagi, yang aku tuangkan ke wajahmu bukan kopi lagi. Kalian ribut apa? Wah, Asisten Lin. Kamu datang tepat waktu. Dia mengotori desainnya. Aku baik hati menghiburnya. Dia tidak hanya tidak menghargai, tapi juga menumpahkan kopi ke aku. Sepertinya Nona Kiao juga tidak sengaja. Dia mungkin hanya tidak sengaja. Menarik Fei Fei. Siapa yang bertanggung jawab atas desain ini? Aku. Semua dikerjakan olehmu sendiri. Ya. Aku begadang 3 malam. Asisten Lin, dia biasanya kerja seenaknya. Proyek selalu dikerjakan sendiri, tidak pernah bekerja sama dengan kami. Dan sekarang menumpahkan kopi dan memukul orang. Bagaimana orang lain berani datang kerja lagi? Li Fei Fei. Luka kamu kalau tidak segera ke rumah sakit. Mungkin sudah sembuh. Asisten Lin, tapi tanganku benar-benar sakit. Kamu merusak dokumen penting perusahaan. Bukti sudah jelas. Sekarang ke departemen personalia untuk mengurus pengunduran diri. Besok tidak perlu datang lagi. Pengunduran diri, apa yang Anda katakan? Anda tidak bisa memecatku. Saya sudah bekerja keras di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Saya... Sudah cukup. Manager Liu. Kamu sekarang langsung bawa dia untuk urus prosedurnya. Saya... Kak Suan, saya hanya mendengarkan kamu. Jangan biarkan saya mati. Sudah, jangan bicara lagi. Nanti saya akan cari Kak Fu untuk memohonkan kamu. Cepat pulang. Kak Fu, setelah seharian bekerja pasti lelah ya? Saya sengaja minaida yang kamu Keluar. Kak Fu. Saya Wan Wan. Saya sudah bilang, tanpa izin saya, siapapun tidak boleh masuk ke kantor saya.
Apakah kamu sangat membenci saya? Saya kasih kamu 30 detik. Ada urusan bilang saja. Asisten Lin demi orang baru. Memecat karyawan lama yang berpengalaman di perusahaan. Sepertinya ini tidak tepat. Siapapun yang melanggar disiplin perusahaan akan langsung dipecat. Tapi Fei selama ini selalu bekerja dengan baik di grup Fu. Kak Fu, bisakah melihat hubungan kita sejak kecil? Berikan dia kesempatan. Bagaimana menurutmu? Kak Fu, apakah kamu masih marah karena saya dulu pergi ke luar negeri dan tidak menerima pernikahan dengan Fu? Sebenarnya selama ini di luar negeri. Sering teringat masa kecil kita. Nona Su. Saya rasa kamu ada salah paham. Perjanjian pernikahan dulu bukan keinginan saya. Dan lagi. Tato di leher cepatlah dicuci. Sangat jelek. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa melihat saya? Apa yang istimewa dari si rubah itu? Apa kelebihannya? Jaga mulutmu. Kiao M. Yuan adalah istriku. Kamu berani tidak menghormatinya lagi. Aku akan memecatmu juga. Keluar. Dan juga. Kiao M. Yuan adalah istriku. Kamu lebih baik menjaga mulutmu. Kiao M. Yuan, aku pasti akan membuat si wanita licik itu tidak bisa melarikan diri. Posisi Nyonya Fu pasti milikku. Hei, bantu aku mencari seseorang. Kiao M. Yuan. HMPH, berani mengambil milikku. Ini akibatnya. Ternyata memang wanita licik. Tapi pria ini juga kejutan yang tak terduga. Lagi-lagi Shen Lin Feng itu. Senior. Terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Baju sudah aku cuci, akan aku kembalikan. M. Yuan. Aku akan selalu berdiri di belakangmu. Tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Yang berdiri di belakangnya. Hanya aku. Terima kasih sudah mengantarkan istriku pulang, Dr. Shen. Hati-hati di jalan. Perkataanku selalu berlaku. Senior. Kalau ada masalah pasti beritahu aku. Jangan bergerak. Siapa yang mengganggumu hari ini? Siapa lagi kalau bukan? Pasti si Suan yang suci itu. Suan. Kamu baru masuk jadi tidak tahu. Suan itu mengandalkan dirinya sebagai orang yang dicintai Bos Fu. Setiap hari bersikap seperti Nyonya Bos. Sangat sombong. Entah kenapa. Selalu menargetkanku. Kalau begitu, Shen Lin Feng bagaimana? Senior hanya kebetulan bertemu di parkiran, lalu mengantarku pulang. Ya begitu saja. Jangan-jangan kamu cemburu ya? Gak kok. Itu. Cinta pertama Bos Fu. Bukan Suan. Kayaknya. Ada yang pakai nama gue buat bikin onar. Belakangan ini, di kota kita udah terjadi beberapa kasus kejahatan yang dilakukan sopir taksi online. Departemen kalian lembur di akhir pekan ya? Mungkin perlu lembur sehari. Malam gak usah nungguin gue. Kami libur 2 hari. Kiao M. Yuan. Yo Xiao. Nomor ekor Ya, 5285. ke grup Fu. Permisi, tolong bantu. Bisa anterin gue ke rumah sakit rakyat nggak? Mamaku kecelakaan. Di sini susah banget dapat taksi. Gue masih ada penumpang nih. Kak, boleh nggak? Kebetulan searah, ayo naik. Oke. Kok sopirnya makin jauh ya jalannya? Om, kayaknya ini bukan jalan ke rumah sakit deh. Dia akan buru-buru ke rumah sakit. Gue lewat jalan pintas. Nggak, ini bukan jalan ke rumah sakit. Belakangan ini di kota kita udah terjadi beberapa kasus kejahatan yang dilakukan sopir taksi online. Nggak bisa, gue harus cepat turun. Jangan panik, sopirnya ada masalah. Kita harus cari cara turun. Aduh om, perut gue sakit. Cepet berhenti dong. Gue mau turun ke toilet. Sabar bentar lagi sampai. Om, mending cepet berhenti aja. Ntar dia ngompol di mobilmu. Itu nggak bagus. Ribet banget.
Cepet lari. Dibohongin dua cewek ini. Kakak, ke sini. Kenapa tidak lari? Dia akan segera mengejar. Siapa kamu? Kamu mau bawa aku kemana? Boss Fu, ini pasar tengah analisis data transaksi besar. Silakan lihat. Yang ini. Halo, M. Yuan kenapa? Siapa kamu? Mau bawa aku kemana? M. Yuan, Kakak cepat pergi. Ada rumah di sana. Kira sembunyi di dalam. Dia pasti tidak akan menemukan. Jangan pura-pura. Kamu jelas teman sopir itu. Baru saja kita turun dari Guanghua Road. Aku sebenarnya bisa telepon polisi minta tolong. Tapi kamu malah menarikku lari ke jalan kecil. Lagi pula ibumu sudah kecelakaan. Kamu masih sibuk menyuruhku bersembunyi. Kalau kamu sudah tahu, jangan salahkan aku tidak baik hati. gali tanah sedalam 3 meter juga harus cari Kiao M. Yuan. Ya. Kenapa kamu menculikku? Lihat siapa dia. Kiao M. Yuan. Kita bertemu lagi. Kamu. Tidak menyangka. Kamu juga ada hari jatuh ke tanganku. Yo Zian, kenapa kamu menculikku? Kenapa? Kalau bukan karena kamu ini perempuan, aku juga tidak akan dilumpuhkan satu tangan oleh si bule itu. Kamu mau ngapain? Ngapain? Aku cuma ngomong 2 patah kata di bar. Langsung dibabat si bule itu. Dia benar-benar sangat menyayangimu. Katakan, jika aku menggores wajah wanita yang paling dia cintai, 10 atau 20 goresan. Apakah dia tidak akan sangat sedih? Jangan. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua berpisah selamanya. Kamu baik-baik saja kan M. Yuan? Yunting. Akhirnya kamu datang. Maaf, Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. tidak akan. Aku akan membawamu pulang. Selanjutnya kamu tahu apa yang harus dilakukan. M. Yuan, kamu sudah bangun. Senior. Fu Yunting mana? Dia pergi membayar. Aku. Dr. Shen benar-benar pandai menyempatkan diri ya. M. Yuan, ada aku di sini. Beristirahatlah dengan baik. Ternyata wanita itu bisa lolos. Bagaimana dengan Tuan Zhou? Jangan khawatir, tidak akan melebatkan kita. Bagaimana dengan proyek distrik Jiangbei? Semoga kamu menepati janji. Asalkan aku bisa memisahkan mereka berdua. Proyek distrik Jiangbei pasti akan menjadi milikku. Lihat itu. Dia menggoda kamu. Sekaligus merayu mantan kekasihnya. Benar-benar licik ya. Mencari perpecahan tidak berguna di sini. Kakakku selalu bermimpi tinggi. Si Jok membatalkan pertunangan dengan Kiao. Dia selalu ingin mencari pasangan yang lebih tinggi. Mencari pasangan yang lebih tinggi. Lihat itu. Itu adalah putra keluarga Shen dari Beijing. Per kecil sepertimu tidak bisa menandinginya. Daripada mengkhawatirkan aku, lebih baik kamu khawatirkan apakah Tuan Zhoumu bisa menjaga rahasia. Kiao M. Yuan sekarang sudah diusir dari keluarga Kiao. Mungkin tidak bisa membiayaimu lama lagi. Jujur saja. Malam pertengahan musim gugur 10 tahun Pertengahan yang lalu. musim gugur. Kiao M. Yuan mengalami kecelakaan. Ayahku sangat membencinya. Sama sekali tidak akan mengakuinya sebagai anak. Apa yang kamu tahu? Aku juga tahu. Sejak kecelakaan itu, Kiao M. Yuan mengalami amnesia. Kenapa aku dan dia bisa lupa pada hari yang sama? Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Dan lagi, dia juga menderita semacam sindrom kulit. Kalau disentuh pria, tubuhnya langsung merah-merah. Haha, seperti orang aneh. Dia tidak mengalami sindrom itu saat bersentuhan denganku. Mas, kakakku tidak boleh disentuh, tapi aku bisa. Ayo kita main di mobil. Apapun yang bisa diberikan kakak M. Yuan.
Aku juga bisa memberikannya. Dan aku jamin kamu akan merasa sangat senang. Kamu. Pantas saja. Seorang pria humas yang lucu. Jangan terlalu sombong. Aku sudah menyelidiki identitasmu. Kamu bukan orang penting di kota ini. Kamu hanya memakai nama Lindsay untuk menipu orang di sini. Kotor sekali. Kamu bilang aku kotor. Tidak semua orang bisa berdiri di sampingku. Kamu, jangan terlalu sombong. Aku akan membuat kalian menyesal. Hei bos Fu, sudah jelas. Penculikan Nona Kiao direncanakan oleh Song Suer. Selain itu beritahu, kita bisa menarik semua investasi dari Kiao dan Yo. Kalau investasi ditarik sekarang, grup Kiao bisa hancur seketika. Tidak perlu memberi mereka jalan keluar. Terima kasih senior, hari-hari ini benar-benar merepotkanmu. Kalau benar-benar ingin berterima kasih padaku, kapan-kapan traktir aku makan. Oke, kamu mau makan apa? Aku yang traktir. Pemulihannya cukup baik. Hari ini sudah bisa keluar dari rumah sakit. Aku antar kamu pulang ya. Tidak usah repot-repot Dr. Shen. Aku yang akan antar istriku pulang. Aku. Hati-hati, hati-hati. Bagaimana kalau kalian lepaskan dulu? Hei Tai, M. Yuan punya gangguan kulit. Sayangnya, dia hanya tidak terganggu olehku. Turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Dengar suami gendong kamu pulang. M. Yuan, ayah mohon padamu. Berikan kesempatan pada grup Kiao. Kamu sedang apa? Apapun yang kamu mau aku berikan. Aku akan memberikan semua hartaku padamu. Fire Can Linsha. Jangan biarkan Fu menarik investasinya. Bagaimana dengan grup Kiao? Apa hubungannya denganku? Ayah tahu. Tahun-tahun ini, ayah tidak seharusnya mengirimmu ke desa. Memperkia Song Shui dan Ibanya. Tapi sekarang grup Kiao sudah putus rantai dananya. Hanya kamu yang bisa membantu ayah. Aku mohon padamu. Katakan berapa uang yang kamu mau. Tidak banyak. 20 juta. Kamu gila 20 juta. Berani-beraninya kamu minta segitu. Kalau tidak bisa, aku punya cara lain. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan ayah. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Aku kenal seorang bos batu bara. Wei Lao Pon Yuziannya agak tua. Tapi kamu temani dia beberapa malam. Beberapa malam saja. Dia bisa menutupi lubang 20 juta untukku. Ternyata kau berpura-pura di sini untuk menjual anak perempuanmu. Kiao Kobang, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau sebelumnya mengusirku dari rumah. Sekarang malah ingat aku sebagai anak perempuanmu. Mengapa kau tidak menyuruh Song Suer pergi? Beberapa malam saja, beberapa malam saja. M. Yuan, hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Beberapa malam saja. Kumohon padamu. Apa yang kalian lakukan? Tolong aku. Kakak cepat buka pintu. Ada kebakaran kakak. Tolong aku. Fu Yunting. Berulang mimpi buruk lagi. Tidak tahu kenapa, aku selalu bermimpi tentang anak kecil yang meminta tolong padaku. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha menangan itu selalu kosong. Seperti disegel oleh sesuatu. Sudahlah. Dibilang pun kau tidak akan mengerti. Perasaan ini aku mengerti. 10 tahun lalu aku juga kehilangan ingatan. 10 tahun lalu, kau juga kehilangan ingatan. Kau bilang, mungkinkah kita sudah kenal 10 tahun lalu? Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa kehilangan ingatan secara bersamaan? Ibumu kemudian pernah bilang apa padamu? Tidak. Dia selalu murung. Jadi aku juga tidak ingin menanyakan apa-apa lagi. Kalau kau... Nenekku juga bersikap dingin padaku. Tidak mau bilang apa-apa padaku. Aku percaya. Kau adalah gadis dalam mimpiku. Bagaimana bisa ada pria setampan ini dan dia milikku? Selamat pagi. Ini kecelakaan 10 tahun lalu. Semuanya akan berlalu. Tuan Fu, kita mau ngapain hari ini? Ajak kamu ke suatu tempat. Kenapa rumah nenekmu kaya banget? Omku yang kaya. Nenek. Dari tadi duduk. Kok nenek sama cucunya gak ngomong sama sekali? Kayaknya tugas buat bikin suasana rame ada di pundakku. Yunting, makan lauknya.
Ikan ini empuk banget. Nenek mau coba. Coba. Nenek, aku udah nikah. Aku sama Yuan balik buat ketemu nenek sama ayah. Jangan sebut ayahmu di depanku. Aku udah selesai makan. Kalian lanjut aja. Fu Yunting. Apa nenek gak suka sama aku? Kenapa dia dingin banget sama aku? Dia benci sama aku. Kamu makan dulu. Aku mau kasih dupa buat ayah. Kamu ngapain di sini? Siapa yang izinin kamu kasih dupa? Aku gak perlu kamu kasih dupa buat Nancheng. Nenek. Kamu inget gak hari ini hari apa? Diam. Jangan panggil aku nenek. Kalau bukan karena kamu sama ibumu yang jahat, Nancheng gak bakal cuma tinggal papan nama ini. Ibu udah meninggal bertahun-tahun. Aku juga keluarga Fu. Aku juga sedih sama kejadian waktu itu. Kamu masih berani ngomong soal waktu itu. Kalau bukan karena kamu nangis minta kue ulang tahun, ayah gak bakal kecelakaan dan meninggal. Aku gak bakal pernah maafin kamu. Pergi sana. Ternyata, ulang tahun Fu Yunting itu hari meninggalnya ayahnya. Aku ada urusan mendadak, aku duluan. Nenek makan kuenya. Kalau bukan karena kamu nangis minta kue, ayah gak bakal kecelakaan. Kamu yang bunuh dia. Yunting. Selamat ulang tahun. Kamu tahu. Aku tidak merayakan ulang tahun. Aku tahu, tapi jika ayah dan ibu masih ada, mereka pasti tidak ingin melihatmu menyalahkan diri sendiri dan sedih. Aku juga menyiapkan hadiah untuk mereka. Yunting. Kedepannya aku akan menjadi selalu menemanimu. Setiap tahun aku akan merayakan ulang tahunmu bersamamu. Sebentar lagi jam 12. Cepatlah berdoa. Kue ini buatanku sendiri. Apa permintaanmu? Tidak akan kuberitahu. Tidak bilang ya sudah. Yuan, hari ini terima kasih banyak. Terima kasih telah membuatku tahu. Masih ada orang yang peduli padaku di dunia ini. Masih ada orang yang ingin melihatku bahagia. Yuan. Terima kasih. Halo Xiao Yu, ada apa? Reuni alumni akhir pekan ini tidak masalahkan. Kakak kelas Shen juga akan datang. Oke. Akhir pekan ini aku libur. Oh, akhirnya kamu bisa istirahat dengan baik. Aku akan pergi ke reuni alumni. Di mana? Setelah selesai aku akan menjemputmu. Alamatnya aku kirim ke kamu. Atur saja. Team building akhir pekan. Team building. Akhir pekan. Baik Bos Fu. Bos Fu ini tidak pernah team building. Baru sekali team building langsung di akhir pekan. Kapitalis yang jahat ini. Suan kenapa ikut? Nona Su yang mau datang. Kakak kelas Shen, kamu dan Yuan akhir-akhir ini bagaimana? Aku sedang menunggu sebuah jawaban. Wah, Cari cara. Aku mau ke sana. Serahkan padaku. Yuan, kamu juga di sini kebetulan ya. Asisten Lin, kamu juga di sini. Hari ini tim pengembangan kami kumpul bareng. Boleh duduk dan main bersama. Tentu saja boleh. Oke, aku akan panggil mereka. Yunting. Oh iya, kamu juga dari tim pengembangan. Yuan siapa ini ganteng banget. Dia teman kerjaku. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Suan itu kejutan. Ayo main truth or dare. Asyik. Ayo. Chiam Yuan, kamu pilih truth or dare. Dare saja. Oke dengan kamu, orang di sebelah kanan. Makan biskuit ini. Makan biskuit ini sampai tersisa 1 cm.
Senior, kesempatan ini harus kamu manfaatkan. Aku minum sendiri saja. Aku minumkan untukmu. Ternyata Dr. Shen adalah pelindung Qiao M. Yuan. Cemburu sendiri. Kenapa kamu mencubitku? Ambil kartu. Minum gelas bersamaan dengan orang yang dapat kartu terkecil. Asyik. Tidak boleh. Aku minum sendiri saja. Jangan dong Yunting. Minum sendiri nggak seru. Ayo Yunting. Aku. Qiao M. Yuan, kamu kok nggak hati-hati? Ini kan haute couture dari El. Sudahlah, kamu nggak ngerti barang bagus juga wajar. Kamu gak ngerti barang bagus ya? Ini barang KW. Kamu. Temani aku ganti baju. M. Yuan, jangan hiraukan omongan Suan. Kamu aja nggak peduli. Aku bisa bilang apa lagi? Shen Lin Feng ngapain bantuin kamu minum? Lagian aku nggak suruh dia bantuin. Kenapa kamu nggak bantuin aku? Kamu juga gak bilang kita udah nikah. Gimana dong aku? Bukan cuma nikah palsu aja kita. Aku bisa bilang apa lagi? Nikah palsu aja ya? Kamu belum ganti baju juga. Dua jam udah lewat. Kamu belum kasih like juga. Lindsay, kamu nggak suka aku lagi ya? Sayang, aku baru selesai rapat. Aku beneran gak lihat kamu posting di timeline. Jangan marah dong. Aku langsung kasih like sekarang. Pacar ya? Maaf bos, Fu jadi bahan tertawaan. Ribut. Sebenarnya nggak ribut juga. Cuma cewek kecil aneh aja. Asal aku nggak kasih like di timeline dia. Dia langsung ngira aku nggak peduli. Menurutmu ini masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal lah. Desain Qiao M. Yuan udah aku lihat. Proyek perumahan baru serahkan ke dia aja. Selain itu, suruh Suan yang nggak punya mata itu jadi asisten M. Yuan. Baik. Kasih like di timeline. Yang ini bagus buat wallpaper. Yang ini juga oke. Simpan aja. Gak mirip dia sama sekali. Fu Yunting, kamu ngapain? Peduli sama kamu. Fu Yunting hari ini kenapa ya sepertinya tidak seperti biasanya? Aneh banget. Semuanya. Saya mau umumkan sesuatu. Proyek properti baru yang dikembangkan perusahaan. Semua pekerjaan desain terkait akan sepenuhnya ditangani oleh Qiao M. Yuan. Miss Su, beberapa hari ini, kamu akan menjadi asisten Miss Qiao. Ikuti dia untuk memantau proyek properti. Apakah ini juga keinginan kakak Fu? Ya, ini adalah penunjukan dari bos Fu. Baik, tidak masalah. Asisten Lin, proyek sepenting ini, kenapa diserahkan ke Qiao M. Yuan? Seorang pendatang baru untuk memimpin. Lagi pula status Miss Wan Wan begitu mulia. Dijadikan asistennya. Apakah agak tidak pantas? Manajer Liu, jika ada masalah apapun, bisa sampaikan ke saya. Saya akan laporkan ke bos Fu. Qiao M. Yuan, kamu bahkan mencari asisten Lin sebagai pelindung. Sekarang kamu sangat berwibawa. Manajer Liu daripada sibuk melawan saya. Lebih baik pikirkan baik-baik bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan bos Fu. Jangan terlalu sombong. Kita lihat saja nanti. Sayang, Miss Qiao, itu kan Qiao M. Yuan. Miss Qiao, apa pendapatmu tentang kasus plagiat ini? Apakah ada konferensi pers Fu Corporation 3 hari lagi? Apakah akan tetap diadakan sesuai jadwal? Apakah karya yang diduga plagiat akan tetap dirilis? Plagiat? Plagiat apa? Ada yang menemukan bahwa kamu adalah putri mantan grup Qiao. Apakah plagiat ini sengaja untuk membalas Fu Corporation yang menarik Dengar investasi? baik-baik, saya tidak plagiat. Miss Qiao, tunggu. Tunggu, beri kami komentar lagi. Qiao M. Yuan ini benar-benar tebal muka ya. Kasus plagiat ini ramai sekali. Dia malah santai aja kayak nggak ada masalah. Suatu hari nanti, saat aku punya kekuatan, aku akan habisi semua penjiplak. Qiao M. Yuan, siapa yang berani memberimu nyali untuk menjiplak karya orang lain? Manajer Liu, aku tidak menjiplak. Desainmu telah terbukti menjiplak dari desainer dengan 30 juta pengikut. Bukti-buktinya jelas. Kamu masih berani membantah. Teman-teman media, Qiao M. Yuan karena kepentingan pribadi telah menjiplak dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Sekarang dia akan dipecat dan akan dituntut secara hukum. Segera dilaksanakan. Manajer Liu, ada kesalahpahaman dalam hal ini. Desain itu jelas-jelas aku buat sendiri. Bagaimana bisa orang lain sudah 3 mempublikasikannya hari lagi duluan? kita akan mengadakan konferensi pers. Sekarang kamu bikin masalah besar. Proyek miliaran ini kamu bisa tanggung jawab. Pergi ke HR untuk mengurus pengunduran dirimu. Selama ini kamu sombong dan senaknya.
Sekarang malah main jiplak. Bukannya ini sengaja mau ngerugiin kita. Mencuri hasil karya orang lain. Keluar dari Fu Corporation sekarang juga. Semuanya, meskipun aku belum mengerti kenapa desainku bisa bocor. Tapi tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak menjiplak karya orang lain. Omong kosong. Mengapa aku harus percaya padamu? Semua ini karena kamu. Nama baik Fu Corporation jadi rusak. Manajer Liu, tentang kebocoran desain. Aku curiga ada mata-mata di dalam perusahaan. Apakah Nona Kiao ingin mengalihkan tanggung jawab? Nona Wanwan. Perusahaan mengalami masalah besar karena penjiplakan. Kakak Fu menyuruhku datang untuk melihat. Semuanya, berikan aku 3 hari. Aku pasti akan membuktikan kepada media di konferensi pers. Saya tidak menjiplak. Ada orang yang sengaja membocorkan desain untuk menjebak saya. Sungguh tidak tahu malu. Bukti sudah jelas masih berani membela diri. Cepat pergi. Suan, kamu buru-buru mengusir saya. Jangan sampai saya ketahui kamu yang menjebak saya. Diam. Nona Wanwan. Dia adalah calon istri muda keluarga Fu. Bagaimana mungkin dia membocorkan rahasia perusahaan? Manajer Liu, saya benar-benar tidak menjiplak. Nona Kiao. Anda sendiri yang tidak bersih. Kenapa menyalahkan saya? Berani bersumpah, bocornya desain tidak ada hubungannya denganmu. Menjiplak ya menjiplak. Masih berusaha mengalihkan perhatian dengan bilang desainnya bocor. Masih mau menuduh saya. Sungguh tidak tahu malu. Saya ingin menyelidiki kebenarannya. Kenapa kamu terus menghalangi? Kamu, asisten Lin, Kiao Myuan ini, yang menyebabkan kerugian perusahaan. Kerugian. Kamu sembarangan mengumumkan keputusan perusahaan di depan media. Kerugian akan dipotong dari gajimu bulan ini. Asisten Lin beri saya 3 hari. Saya pasti bisa menyelidiki masalah ini. Xiao Yuan. Ini menyangkut reputasi seluruh grup Fu. Jika dalam 3 hari tidak ada hasil, maaf saya harus bertindak sesuai prosedur. Baik. Kalau begitu mari kita bubar. Rekan-rekan dari Departemen Teknis sudah mulai menyelidiki rekaman CCTV. Rekaman CCTV tidak ada masalah kan? Tunang Nona Su sudah menanganinya. Pasti tidak akan ketahuan kamu. Bagus. Yuan. Saya dengar kabar tentang perusahaan. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa kan? Kamu sedang dinas luar sudah dengar kabar ini. Apa yang mereka katakan tentang saya? Anjing plagiat atau mata-mata bisnis? Yuan. Hari ini banyak urusan. Saya agak lelah. Tenang saja. Masalah pasti akan terselesaikan. Jangan terlalu sedih. Hal yang tidak berdasar seperti ini. Mengapa saya harus sedih? Tenang saja. Kamu sudah punya cara. Saya punya akal. Saya pasti akan membuat orang yang membocorkan naskah itu membayar akibatnya. Hebat sekali akalnya. Bagaimana kabar investigasi kebocoran desain? Bos Fu. Rekaman CCTV Departemen Desain selama sebulan terakhir telah dihapus. Siapa yang mengawasi CCTV? Satpam yang mengawasi CCTV menghilang tadi malam. Satpam itu tidak punya masalah dengan Kiao Yuan. Mengapa melakukan ini? Selidiki. Cek rekening banknya. Kamu melakukan dengan baik. Temui saya di tempat biasa. Salahkan saja wanita Kiao Myuan itu. Dia yang memaksa saya. Bagaimana kabar investigasimu? Nona Wan, karena kamu, saya sudah 3 hari tidak tidur menyelesaikan draft desain. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Hari ini di lokasi peluncuran, yang datang adalah desainer terbaik di industri ini. Anjing plagiat ini. Kalau tahu diri minggir saja. 3 hari baru selesai draft. Tampaknya lulusan sekolah desain top Paris juga biasa saja. Para tamu, rekan-rekan, teman-teman media. Selamat datang di peluncuran proyek baru Grup Fu. Saya adalah penanggung jawab proyek ini, Kiao Myuan. Sekarang saya akan mempresentasikan desain proyek baru. APA, ini bukan desain plagiat yang dulu itu ya? Ini mengaku ya? Sungguh tak tahu malu. Penjahat kantoran. Sangat tak tahu malu. Harus dikeluarkan dari industri. Tolong perhatikan detail di desain ini. Muakiamuan. Ini singkatan pinyin dari Kiao Myuan. Alasan apa ini? Pasti dia ambil gambar orang lain lalu di PS. Tolong tenang semuanya. Lihat gambar-gambar berikutnya. Ini semua adalah draft desain karya saya. Sungguh
Semua ada huruf-huruf ini. Semua draft desain yang saya buat selalu ada 3 huruf keyword yang tersembunyi. Tapi kebiasaan kreatif dan simbol khasnya tidak mungkin berubah. Jadi ini bukan kasus plagiat, tapi kasus kebocoran rahasia perusahaan. Saya sudah menemukan pelaku kebocoran. Kasus kebocoran, itu masalah besar. Bisa mengambil desain penting dari Fu Corporation. Pelakunya pasti orang dalam. Betul. Pelaku kebocoran menghapus rekaman CCTV. Tapi untungnya, kami masih menyimpan catatan akses 3 malam yang lalu. Hanya 1 orang yang masuk ke perusahaan. Orang itu adalah lulusan sekolah desain top, Swan. Kamu berani menuduh saya. Pasti dia mencuri sidik jari saya diam-diam. Kamu tidak hanya menjeplak karya, tapi juga memfitnah rekan kerja. Security. Usir wanita gila ini keluar. Yang seharusnya ditangkap adalah kamu. Ayo, kamu bilang, malam itu, siapa yang mengambil desain wanita di atas panggung? Sebenarnya siapa? Kok kamu? Bukannya kamu sudah mati? Itu dia. Dialah yang menyuruhku menghapus video. Ketahui rencananya terbongkar, malah mau membunuhku. Bukan aku. Dia. Wanita ini. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tahu siapa aku? Kamu yang kupukul, Swan. Berapa kali kamu menjegal aku? Berapa banyak fitnahmu? Semua itu kumaafkan, tidak kupermasalahkan. Tapi kali ini karena dendam pribadi, kamu bocorkan rahasia perusahaan. Sampai harga saham Fu jatuh, bahkan sampai ada korban jiwa. Tamparanku ini masih ringan. Wanita, aku akan mencabik-cabikmu. Kiao Emyuan, kamu memukulku lagi. Aku calon nyonya muda Fu. Kak Fu pasti tidak akan membiarkanmu. Siapa bilang kamu calon nyonya muda Fu? Kak Fu, akhirnya kamu datang. Di depan umum. Nona Kiao berani memukul orang. Kamu harus membela aku. Memukul orang. Kak Fu paling benci wanita yang arogan. Kiao Emyuan, kali ini kamu tamat. Bos Fu, akhirnya kamu datang. Kiao Emyuan ini memang beringas. Memukuli Nona Wan sampai hampir mati. Orang yang punya kecenderungan kekerasan seperti ini tidak boleh dipertahankan di grup Fu. Bos Fu. Sakit tidak? Kak Fu, aku tidak sakit. Lain kali kalau mau memukul orang bilang dulu, hati-hati tanganmu terluka. Bos Fu, apa Anda tidak salah? Nona Wan yang dipukul. Kiao Emyuan itu cuma wanita desa yang kasar. Kenapa kamu? Istri saya memukul orang. Ada masalah apa? Apa? Kiao Emyuan adalah Nyonya Wan Wan. Tidak mungkin. Liu Shuhan Suan, kalian berdua telah menyalahgunakan kekuasaan berkali-kali. Terlibat dalam menjual rahasia perusahaan. Ini semua adalah bukti kejahatanmu. Bawa mereka pergi. Tidak, saya tidak bisa masuk penjara. Nyonya Wan Wan, tolong saya. Kakak Fu, semua ini adalah paksaan dari Direktur Liu. Saya tidak bersalah. Bawa pergi. Yuan. Saya terlambat datang. Ternyata kamu benar-benar Fu Yunting dari grup Fu. Yuan. Wan. Yuan, dengarkan penjelasanku. Bos Fu. Saya pikir tidak ada yang perlu dijelaskan antara kita. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tolong hormati. Saya tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya saya... Hebat sekali pengusaha teknologi baru. Orang terkaya di kota ini. Fu Yunting, kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Membuatku seperti orang bodoh. Mempermainkanku sangat menyenangkan ya. Maaf. Fu Yunting, kamu adalah seorang penipu. Jangan ikuti saya. Aduh, sudahlah Wan Wan. Jangan minum lagi. Xiao Yu, dia ternyata menipuku. Selain nama semuanya palsu. Saya baru tahu hari ini. Saya adalah orang bodoh sejati. Wan Wan, jangan terlalu sedih. Mungkin Fu Yunting punya alasan yang tidak bisa dia katakan. Meskipun awalnya kita salah paham, dia merasa tidak perlu menjelaskan. Tapi sekarang kita sudah melalui banyak hal. Kenapa dia masih menipuku? Kok malah nangis sih?
Xiaoyu sebenarnya tidak pernah menyukaiku. Kenapa bisa tidak suka sama kamu? Gimana kalau begini? Kamu ketemu sama dia, bicarain semuanya dengan jelas. Tapi, Alipay menerima transfer 1 juta yuan. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Alipay menerima transfer 2 juta yuan. Jangan cuekin aku ya. Alipay menerima transfer 3 juta yuan. Asal kamu tidak marah lagi. Aku mau ngapain aja. Sista 6 juta. Dia selingkuh aja aku maafin. kapitalis jahat. Siapa yang butuh uang kotornya? Aku. Besok aku bakal cari jodoh biar dia kesel. Masa sih cowok jodoh sekarang kayak gini? Nona Kiao kerjaannya apa? Aku desainer. Wah kebetulan banget. Aku baru beli rumah di lingkar 6. Kamu bikinkan aku desain gratis dong. Permintaanku nggak banyak. Buat aja 3 desain. 3 desain. Baru ketemu pertama kali udah mau gratisan. Ini. Kita kan nggak ada hubungannya, kurang baik ya. Dulu sih, aku nggak bakal tertarik sama kamu. Tapi sekarang aku setuju kamu jadi pacarku. Jangan lama-lama. Cepetan bikin beberapa desain. Elegan tetap elegan. Aku yang anggun dan bijaksana nggak boleh marah. Rumah itu aku beli sebelum nikah. Tentu saja cicilannya kita bayar bareng. Tapi tenang aja. Aku nggak bakal bikin kamu rugi. Nanti kalau kamu udah kasih aku anak laki-laki gendut, baru aku tulis nama kamu di sertifikat rumah. Dan kalau kita udah nikah, kamu berhenti kerja jadi ibu rumah tangga. Kata ibuku, wanita yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tidak pantas dinikahi. Maaf. Istri saya memang manja sejak lahir. Tidak cocok untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Wanita yang sudah menikah masih ikut kencan buta. Apa kalian gila? Kenapa kamu datang? M. Yuan. Dengarkan penjelasanku. Kamu mau menjelaskan ya, jelaskan. Jangan tarik-menarik begitu. Aku mengaku. Sebelumnya aku salah karena menyembunyikan sesuatu darimu. Tapi perasaanku padamu tulus. Maafkan aku ya. Si brengsek ini sudah membohongiku selama ini. Kalau aku memaafkannya dengan mudah, bukannya dia malah untung. Kakak ipar, aku mohon jangan seperti ini. Kan kamu sudah punya keluarga sendiri. Kenapa masih mau merusak keluargaku? Kakak ipar. Hei, adek jangan takut. Ada masalah apa cerita sama tante? Dia kakak iparku. Hari ini kakakku tidak di rumah. Dia terus saja mengajakku ngobrol. Aku takut sekali. Kiao M. Yuan. Kakak ipar, aku mohon jangan terus menggangguku. Kita memang tidak boleh bersama. Adek, berani sekali mengganggu adik ipar sendiri. Kita bukan hubungan seperti itu. Hal memalukan seperti ini. Aku tidak. Bukan. Melakukan hal seperti itu. Bukan. Kemarilah. Akhirnya bisa melampiaskan kekesalan. Song Suel, kamu. Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? M. Yuan, kamu tahu tidak bagaimana rasanya menjalani bulan-bulan ini. Sejak grup Kiao bangkrut. Yao Koba malah mengiringku untuk melayani beberapa orang tua itu. Aku hampir disiksa sampai mati oleh mereka. Apa katamu? Semua ini karena kamu. Aku harus menanggung penghinaan dan siksaan. Yang seharusnya mati adalah kamu. Mengapa nasibku begitu buruk? Perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasannya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Sudah hampir mati masih juga keras kepala. Kiao M. Yuan, tidak ada yang berhak berdiri di sini menonton. Hari ini, aku akan mengirimmu ke alam baka. Fu Yunting, cepat selamatkan aku. M. Yuan. Dokter. Cepat selamatkan dia, dokter. Siapkan ruang gawat darurat. Ayah, hati-hati. Ada yang mati. Aku tidak bisa masuk penjara. Selamatkan aku. Kakak ada kebakaran. Kamu cepat keluar. Dokter.
Bagaimana keadaannya? Tenang saja. Tenang, operasi pasien berjalan lancar. Hanya saja, pasien pernah mengalami trauma stres 10 tahun yang lalu. Sekarang kepalanya terbentur lagi. Jadi, tidak bisa dihindari kemungkinan terjadinya kebingungan memori. Trauma stres. Bagaimana cara mengobatinya? Sangat rumit. Mungkin hanya sementara. Mungkin permanen. Saat ini belum ada metode pengobatan yang baik. Hanya bisa merawatnya. Jangan terlalu banyak tekanan. Kamu sudah menjaga selama 3 hari 3 malam. Pulang dan istirahatlah sebentar. Aku akan menunggu M. Yuan bangun. Ngomong-ngomong, Song Sweer yang menabrak M. Yuan dengan mobil sudah ditangkap polisi. Aku akan membuatnya menghabiskan hidupnya di penjara. Sebagai penebusan dosa untuk M. Yuan. Tolong aku. Kakak. Ada kebakaran, cepat keluar. Kupu-kupu. Cepat buka pintu kakak. Ada kebakaran kakak. Cepat buka pintu, ada kebakaran. Kakak cepat buka pintu. Dasar anak perempuan, kamu mau membunuhku. Kakak terjebak di mobil. Ayah tolong dia. Tolong, APA lagi. Kamu mau membuat ayah masuk penjara ya? Ingat kejadian hari ini, jangan bilang siapa-siapa. Ikut aku. Pergi. Lepaskan aku. M. Yuan, kamu sudah bangun. Fu Yunting. Kita cerai saja. Terkadang, kita memilih untuk melupakan beberapa hal karena kenangan yang menyakitkan itu. Lupa lebih baik daripada mengingat. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tanda lahir kupu-kupu. Sangat cantik. Tolong aku. Kakak. Kakak ada kebakaran. Ternyata anak kecil dalam mimpiku adalah Fu Yunting. Kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Beberapa hari lagi, setelah kondisi tubuhmu membaik, aku akan menjemputmu pulang. Fu Yunting. Aku punya hal yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Apa itu? Setelah keluar dari rumah sakit, kita akan bercerai. M. Yuan. Bercanda apa? Aku tidak bercanda. Kamu selalu ingin tahu penyebab kematian ayahmu kan? 10 tahun yang lalu. Kecelakaan yang merenggut nyawa ayahmu. Sopir yang membiarkannya mati adalah Kiao Kuobang. Apa katamu? Maaf. Waktu itu ayahku yang menyetir. Ini tidak mungkin. Kalau bukan karena kecelakaan itu dulu, kamu tidak akan kehilangan ayahmu. Dan tidak akan sendirian seperti sekarang. Hutang nyawa padamu. Seumur hidupku tidak akan bisa kulunasi. Maaf. Ini semua bohong ya? Katakan padaku ini bohong. Fu Yunting. Keluarga kami yang bersalah padamu. Tapi asal kamu bisa lega, apapun akan kulakukan. Tidak. Ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu menebus dosa. Dulu aku hanya bisa melihatmu dilalap api. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan dengan susah payah. Bertahun-tahun kamu menderita. Ini semua salahku. M. Yuan. Kecelakaan itu dulu. Kita berdua tidak bersalah. Jangan memikul dosa orang lain. Tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, apalagi menikmati kebaikanmu dengan tenang. Aku yang seharusnya paling menginginkan kebahagiaanmu. M. Yuan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Dulu kamu tidak bisa menyelamatkanku. Aku tidak akan bercerai denganmu. Bagaimana? Begitulah kejadiannya.
Apa katamu? Kecelakaan 10 tahun yang lalu. Kamu dan Kiao M. Yuan sama-sama kehilangan ingatan. Dan pelakunya adalah ayah Kiao M. Yuan. Katamu takdir ini lucu ya? Tunggu. Kalau ayahmu meninggal karena kecelakaan, kenapa nenekmu begitu membencimu? Jangan-jangan di balik kecelakaan 10 tahun lalu itu, ada kebenaran yang tak terungkap. Kamu gila, lepaskan aku. Kamu pantas mati. Ayah, Ibu dia ingin meninggalkan kita. Ayah hanya memberinya pelajaran kecil. Mengerti? Bukankah aku sudah bilang, tanpa izin ayah, tidak boleh mencuri kue? Atin, kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Kenapa kamu membuatku marah? Kenapa kamu mendengarkan ibumu? Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Kamu memiliki darah wanita itu. Aku harus mendidikmu dengan baik. Kalau tidak, kamu akan seperti dia, menjadi hina. ayah aku salah. Jangan pukul aku, kenapa? Kenapa? Seperti ibumu, jahat, menjadi hina. Jangan pukul aku. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kuil keluarga Fu? Kuil keluarga Fu. Sebenarnya aku selalu merasa bukan bagian dari keluarga Fu. Apa yang ingin kamu katakan? Sejak aku ingat, kamu sangat menyayangiku. Tapi kenapa setelah kecelakaan semuanya berubah drastis? Karena kamu membunuh satu-satunya anakku. Apakah aku tidak seharusnya membencimu? Tapi ayahku jelas meninggal karena kecelakaan mobil. Kenapa kamu begitu yakin itu karena aku? Kalau bukan karena ibumu. Ibuku. Apakah kamu mengatakan kematian ayahku ada hubungannya dengan ibuku? Tapi ibuku jelas sudah lama meninggal karena sakit. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu pergi. Jangan pernah masuk ke kuil ini lagi. Apa yang aku suruh kamu selidiki? Bagaimana hasil penyelidikannya? Tebakanmu memang benar. Kecelakaan Pak Fu dulu bukanlah kecelakaan. Laporan ini adalah bukti bahwa remnya telah dirusak saat itu. Kecelakaan 10 tahun lalu yang merenggut nyawa ayahku. Sebenarnya bukan. Kecelakaan karena Kiao Kuobang mengantuk saat menyetir, melainkan pembunuhan yang direncanakan. Segera selidiki. Kebenaran kecelakaan 10 tahun lalu. Ya, Tanda lahir kupu-kupu. Cantik sekali. Terima kasih, kamu juga tampan. Jangan-jangan kamu cemburu. Aku tidak. Kamu baik-baik saja kan, M. Yuan? Aku percaya. Kamu adalah gadis dalam mimpiku. Setelah keluar dari rumah sakit, kita cerai saja. Bercanda ya? Hati-hati. Fuyunting. Fuyunting, kamu bagaimana? Panggil ambulans. Ating. Kamu ingin selalu bersama ayah dan ibu. Ingin. Aku ingin selalu bersama ayah dan ibu. Baru kemudian aku mengerti. Kejamnya dunia melebihi bayanganmu. Cinta yang terlalu obsesif. Ayah, pelan-pelan saja. Kudak dekat. Ating yang baik. Mati. Tidak dekat lagi. Kita bertiga harus selalu bersama. Ayah, aku mau turun. Tolong aku. Ibu kamu di mana? Jangan sebut ibumu. Dia hanya si manis.
Ayah tenang dong. Dulu aku membimbingnya, selangkah demi selangkah. Baru dia bisa sesukses sekarang. Tak disangka. Dia malah demi seorang pria tak dikenal. Dia mengancam akan bunuh diri. Dia ingin bunuh diri ya. Maka aku akan memenuhi keinginannya. Ternyata Mama tidak meninggal karena sakit, tapi dibunuh olehmu. Xiao Ting yang baik. Ayah dan ibu akan segera bersatu kembali. Keluarga kita akan bersama selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jangan-jangan. Apakah aku akan mati? Apakah Mama akan menjemputku? Tolong aku. Kakak. Cepat keluar. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik. Akhirnya kamu bangun. Fuyunting, kamu terlalu erat memelukku. Aku agak sulit bernapas. Aku ingat semuanya. Kamu sudah pulih ingatannya. Orang yang mencintaiku selalu sedikit. Awalnya aku sudah menerima kematian dengan tenang. Tapi saat kamu berlari ke arahku tanpa mempedulikan apapun, aku kembali memiliki keberanian untuk hidup. Terima kasih waktu itu. Kamu berlari ke arahku tanpa mempedulikan apapun. Nah, apakah kamu membenci ayahmu? Mungkin benci. Selama ini dia menggunakan nama cinta untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Pada akhirnya kehilangan segalanya. Kita jangan saling membenci lagi ya. Mari kita mencintai orang-orang yang seharusnya kita cintai. Ketika kamu sakit, aku sudah melaporkan ke polisi. Aku percaya, polisi akan memberikan hasil yang paling adil untuk kita. Kamu datang kenapa? Fuyunting, apakah kamu lupa sesuatu hari ini? Maaf, lupa memberikan ciuman pagi. Siapa yang peduli dengan ciuman pagimu? Lihatlah tanganku ini. Apakah agak kosong ya? Apakah jari-jarimu kram? Apakah perlu membuat janji dengan Dr. Shen? Pria yang kaku ini benar-benar membuatku kesal. Nyonya Fu. Apakah kamu sudah siap untuk selamanya?